Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Kami berdoa agar YouTube channel ini boleh menjadi berkat bagi saudara, boleh menguatkan, meneguhkan, bahkan boleh menuntun saudara kepada kasih Kristus. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun umatmu menyaksikan acara ini, kami berdoa agar kiranya mereka dikuatkan, diteguhkan, dipersiapkan untuk menjalani hari-hari mereka. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai dia menjadi berkat, menjadi saluran berkat, agar melalui hidupnya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga, dengan iman, percaya, kita katakan amin. Yang menabur pasti menuai. Mazmur 126 ayat 5 dan 6, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kejadian 8 ayat yang ke-22, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Menabur dan menuai adalah salah satu ciri dari iman Kristen. Orang yang sudah memiliki iman pasti tahu bahwa mereka harus menabur untuk menuai. Dikatakan bahwa kekristenan yang masih berfokus kepada meminta dan menerima termasuk dalam sebuah iman pemula atau iman yang masih sangat dasar. Memang menabur atau melepaskan atau menghamburkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu pekerjaan yang bertentangan dengan filosofi dunia. Dunia mengajarkan untuk menyimpan, dunia mengajarkan untuk hemat sedemikian rupa. Bahkan ada pepatah yang mengatakan hemat pangkal kaya, apalagi pelit pasti kayanya luar biasa. Tetapi prinsip kerajaan surga mengajarkan kita semakin banyak kita menabur, semakin banyak juga kita akan menuai. Matius 7 ayat 1 dan 2. Kunci menuai ialah menabur. Banyak orang dengan bangganya berkata, saya akan pasti menuai. Kalau tidak ada yang ditabur, apa yang mau dituai? Sehari-hari ini saya bersama dengan rekan-rekan mengerjakan YouTube channel ini karena kami mau menabur. Kami tahu betul apa yang kami tabur adalah pekerjaan bagi nama Tuhan dan kekal adanya. Gak akan sia-sia. Kalau mau jujur, capek. Kalau mau jujur, mungkin ada waktunya bosen, ada kesibukan yang lain. Tapi ini udah menjadi sebuah komitmen bagi setiap kami di tempat ini, tim GA Studio, untuk melakukan, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Agar saudara bangun pagi bisa mencari firman Tuhan. Kalau melihat firman Allah di atas menjelaskan bahwa kita melihat Matius 13 ayat yang ke-23, yang ditabur di tanah yang baik itu ialah orang yang mendengar firman itu, mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Firman Allah di atas menjelaskan bahwa orang yang menabur benih pasti akan menuai. Dan hasilnya bervariasi dalam hal jumlah penuaiannya. Kalau dalam prinsip ekonomi ada rahasianya saudara. Dikatakan bahwa dalam firman Allah dikatakan bahwa firman Allah ada yang 30 kali, ada yang 60 kali, ada yang 100 kali. Menurut prinsip ekonomi atau ROI, Return on Investment, satu kali itu 100%, 30 kali itu 3000%, 60 kali itu 6000%, sedangkan 100 kali itu adalah 10.000 kali persen. Saudara, sangat luar biasa bukan? Taburan kita dapat menghasilkan 10.000 kali dari apa yang kita tabur. Bukan berarti kita mengajak atau saya mengajak saudara seperti rentenir yang memberi, menabur dengan harapan dibungakannya sampai 100 atau 30% dan seterusnya. Tetapi maksud saya adalah saudara menabur di tanah yang paling subur, di mana ekonomi tidak mengalami guncangan, di mana kerajaan surga tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi di muka bumi. Nah, hari ini kita akan belajar mengapa kita sudah menabur tapi belum menuai. Mengapa taburan kita belum kita rasakan tuaiannya. Galatia 6 ayat yang ke-9 mengatakan demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Mungkin saudara udah bertahun-tahun dan beberapa waktu berbuat baik atau melakukan yang baik. Tapi saudara menantikan tuaiannya dan belum datang-datang juga. Alkitab mengatakan janganlah jemu-jemu berbuat baik.
Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jikalau kita tidak menjadi lemah. Mengapa kita belum menuai? Yang pertama dikatakan belum waktunya. Ayat tersebut yang kita baca tadi mengajarkan kita bahwa apabila sudah datang waktunya, kita pasti menuai. Kita belum menuai karena belum datang waktunya. Kuriosnya Allah belum ada. Sama halnya petani yang menanam padi, kalau belum datang waktunya, maka dia nggak akan panen. Tetapi ketika waktunya sudah datang, maka hasilnya akan memuaskan. Kalau padi yang belum waktunya dipanen, dipaksakan, pasti hasilnya kurang memuaskan. Yang kedua, mengapa saya menabur tapi belum juga menuai? Ketika saya tidak menjadi lemah. Ketika saudara tidak menjadi lemah, maka saudara pasti akan menuai. Kalau saudara tidak berhenti, keep doing the right things. Tetap lakukan yang baik. Sebuah batu kalau ditetesin air, pelan tapi pasti akan bolong juga. Lemah ialah sifat yang menunjukkan inkonsistensi. Lemah adalah sebuah sikap yang gampang menyerah. Dalam hal ini, Tuhan mau saudara memiliki sebuah sifat yang persistensi, kontinuitas. Terus menerus dalam hal menabur, dalam hal memberkati orang lain, dalam hal menjadi berkat. Terkadang Tuhan harus membiarkan kita menunggu waktu dan caranya Tuhan. Saudara, Tuhan ingin melihat kesetiaan saudara. Tuhan ingin melihat kesungguhan saudara. Apakah kita benar-benar tulus menolong orang lain? Apakah kita benar-benar tulus menjadi berkat buat orang lain? Terus tabur yang baik, terus lakukan yang baik. Agar ketika waktumu tiba, kau akan melihat, kau akan menuai tuaian yang indah. Mahkota kemuliaan disediakan bagi saudara dan saya mengasihi dia. Mengapa saya sudah menabur tapi saya belum menuai? Yang ketiga, karena adanya pencuri. Yohanes 10 ayat yang ke-10a mengatakan pencuri datang untuk mencuri. Iblis mencuri berkat kita. Jika kita membaca dalam Maliaki 3, 8 dan 10, kita menipu Allah dengan cara yang bagaimana? Yaitu dengan persembahan persepuluhan. Tahukah saudara, jikalau kita mengembalikan persembahan persepuluhan. Ada banyak orang mengatakan bahwa persembahan persepuluhan itu tidak perlu dilakukan dan sebagainya. Memang Allah tidak memaksa saudara melakukan itu. Tapi saya percaya memberi kepada Tuhan bukan karena sebagai sebuah kewajiban. Tapi kita memberi kepada Tuhan sebagai wujud bahwa kita mengatakan kepada Tuhan bahwa uang kita kalah pentingnya dengan Tuhan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, isunya bukan lagi persepuluhan. Tapi the whole life, seluruh hidup kita miliknya Tuhan. Dikatakan ketika saudara dan saya setia memberikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Maka dia akan menghardik belahang pelahap, belahang pengirit, belahang pelompat dari tengah-tengah kita. Pengeluaran-pengeluaran ekonomi kita. Tuhan yang akan memberkati. Ibarat ekonomi, ibarat ladang. Ladang kita bisa saja bagus. Bisa saja hasilnya akan bertumbuh dengan baik. Tapi ketika musim panen tiba, ada pencuri yang datang. That's why kita perlu memberikan harta yang kita punya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dipakai untuk memperlebar kerajaannya. Maka Tuhan akan mengkuduskan harta tersebut dan akan memakainya lebih lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa saja yang akan kita tabur? Taburlah, jawabannya gampang. Pak Pendeta, apa yang perlu saya tabur? Yang paling gampang adalah taburlah apa yang ingin saudara tuai. Kalau saudara ingin menuai yang namanya berkat, taburlah berkat kepada orang lain. Kalau saudara ingin menuai kesetiaan, jadilah orang yang setia sama orang lain. Kalau saudara ingin menuai yang namanya pertolongan, taburlah orang-orang di sekitar saudara dengan menolong orang lain. Apa yang saudara ingin tuai, taburlah hari ini. Di dalam Galatia 6 ayat yang ke-7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jika ingin menuai kebaikan, taburlah kebaikan. Jikalau Anda ingin diberkati, maka belajarlah berkati orang lain. Jikalau saudara ingin ditolong, belajarlah tolong orang lain. Jikalau saudara ingin diperhatikan, belajarlah memperhatikan orang lain. Karena firman Allah berkata dalam Matius 7 ayatnya yang ke-12 terkenal dengan istilah the golden rules of God. Peraturan emasnya Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka.
Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kesimpulannya, ciri orang yang beriman ialah orang yang sanggup menabur, bukan hanya untuk meminta atau diperhatikan. Menabur ialah kunci untuk menuai. Taburlah apa yang hendak engkau ingin tuai. Seperti Ishak dalam Kejadian 26 ayat yang ke-12-13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tamu itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara. Bilang sama mereka, menabur pasti menuai. Tolong tulis kolom komentar di bawah apa yang saudara harap untuk saudara tuai. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati, di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan.